Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Nuraini, NIM 11940304141. Saya dari kelas MD 4C. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Administrasi Dakwah. Nomor 1. Yang saya pahami mengenai administrasi dakwah ini, pertama, terdapat dua kata dari administrasi dakwah, yaitu kata administrasi dan dakwah, yang masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama, adanya dua orang manusia atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, adanya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan pengertian dari dakwah yaitu dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata dakwat atau dakwatun yang biasa digunakan dalam arti undangan, ajakan, dan seruan yang kesemua menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain. Jadi, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Ruang lingkup dari administrasi dakwah meliputi sumber daya manusia, sumber kegiatan dakwah, fasilitas, dan berbagai unsur lainnya. Unsur-unsur tersebut secara sistematis dijalankan melalui tiga fungsi kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan untuk mencapai keberhasilan tersebut memerlukan suatu proses minimal meliputi perilaku manusia dalam berorganisasi sesuai dengan budaya yang berlaku sebagai alat komunikasi. Nomor 2, bagian A, distribusi sumber daya teknis dakwah. Manusia dalam perkembangannya hanya diperlakukan sebagai alat semata yang nilainya sama dengan alat produksi untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kunci keberhasilan suatu organisasi bukan pada alat-alat yang canggih, tetapi pada manusia yang berada di balik alat atau sumber daya tersebut. Jadi, dari kenyataan tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia akan terus relevan ditempatkan pada setiap organisasi. Manusia sebagai hamba Allah merupakan makhluk terbaik di muka bumi yang dilahirkan untuk melakukan ajakan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Hal ini menandakan bahwa sumber daya manusia sangat ditentukan oleh perannya dalam melakukan aktivitas dakwah. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Begitu pula dalam dakwah. Faktor pertama yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi adalah manusia. Ia merupakan aset termahal dan terpenting. Ibaratnya manusia merupakan urat nadi kehidupan dari sebuah organisasi. Karena eksistensi sebuah organisasi ditentukan oleh faktor manusia yang mendukungnya. B. Karakteristik proses administrasi dakwah. Yang pertama, mengajak manusia mengesahkan Allah dan memberantas syirik, kekafiran, dan kemunafikan. Allah berfirman pada surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seseorang kepada setiap umat. Taatlah kalian kepada Allah dan esahkanlah Dia, dan jauhilah semua yang sesat. Yang kedua, memberantas kemungkaran, terutama semua bentuk keyakinan dan perbuatan syirik. Allah berfirman pada surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya, orang-orang yang bila kami beri peluang mengurus bumi, mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, mengajak pada tauhid dan mencegah syirik, dan semua urusan menjadi milik Allah. Yang ketiga, merealisasikan pernyataan bahwa Muhammad sebagai Rasulullah dalam kehidupan keseharian, di antaranya menjalankan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keempat, yaitu tidak mau menggunakan hukum-hukum selain syariat Islam sebagai tatanan yang mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini. Bila ternyata menolak penerapan syariat Islam sebagai hukum untuk mengatur tatanan kehidupan di dunia ini, maka organisasi semacam ini jelas bukan organisasi Islam.
C. Tahapan proses administrasi dakwah. Yang pertama dari tahapan proses administrasi dakwah yaitu perencanaan. Definisi dari perencanaan, menurut Faisal Apip, bahwa definisi mengenai perencanaan luar biasa banyaknya disebabkan terletak pada kenyataan bahwa kegiatan merencanakan ditemukan dalam semua ungkapan kehidupan sehari-hari. Seorang yang selalu tidak merencanakan segala sesuatu yang akan diperbuatnya dianggap tidak sistematis. Setiap orang yang menyusun rencana berarti menetapkan sejumlah langkah ke depan dalam pikirannya yang harus menuju ke arah suatu hasil tertentu. 2. Prinsip-prinsip perencanaan. Adapun prinsip-prinsip perencanaan menurut Ibnu Syamsi adalah: yang pertama, prinsip kontribusi sasaran. Yang kedua, prinsip sehatnya dan teraturnya organisasi. Yang ketiga, prinsip faktor pembatas. Yang keempat, keterkaitan organisasi. Yang kelima, prinsip perencanaan dan yang terkoordinasi. Yang keenam, prinsip penggunaan waktu. Yang ketujuh, prinsip efisien. Yang kedelapan, prinsip keluasan. Yang kesembilan, prinsip perubahan situasi dan kondisi secara terkendali. Yang terakhir adalah prinsip penerimaan. Selain itu, adapun beberapa tahapan prosesnya antara lain: 1. Menentukan program pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan oleh para anggota organisasi dan bagaimana cara melaksanakannya serta kapan setiap pekerjaan itu harus diselesaikan. Kegiatan ini juga membuat perhitungan mengenai dana yang digunakan untuk membiayai setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Kedua, membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk mengatur urutan jalannya arus pekerjaan perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit. Yang ketiga, setelah perencanaan disusun dan dikerjakan telah dibagi, maka selanjutnya adalah manajer menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing untuk menggerakkan orang-orang tersebut. D. Pentingnya proses administrasi dakwah. Menurut A. Rashid Soleh, bahwa setiap usaha apapun tujuannya hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien bila mana sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Demikian pula usaha dakwah Islam yang mencakup segi-segi yang sangat luas. Itu pun hanya dapat berlangsung dengan efektif dan efisien bila mana sebelumnya sudah dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan perencanaan secara matang. Contoh dari proses administrasi dakwah yaitu seperti dalam proses tata cara beradministrasi ketika ada suatu lembaga atau masyarakat yang menginginkan suatu prosedur kegiatan dakwah yang berkaitan dengan masalah peradministrasian, seperti ketika kita akan membayar suatu mubalik yang ceramah, administrasiannya melewati sekretarisnya, ataupun ketika memasukkan anak pesantren harus menyelesaikan seluruh administrasinya yang berkaitan dengan pesantren tersebut. 3. Jelaskan prinsip administrasi menurut Fayol. Henry Fayol sendiri merupakan penyumbang yang berpengaruh terhadap konsep-konsep pada bidang ilmu manajemen serta ilmu administrasi modern. Dalam hal ini, Fayol meninggalkan ilmu yang sangat bermanfaat sampai sekarang ini. Salah satunya ialah fungsi manajemen yang meliputi merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengontrol. Sesungguhnya praktek manajemen yang ada pada saat ini bisa dikelompokkan pada suatu pola tertentu. Adapun prinsip yang dipaparkan oleh Fayol meliputi: 1. Division of labor atau pembagian pekerjaan. Yang kedua, authority atau kewenangan. Yang ketiga, disiplin atau disiplin. Yang keempat, unity of command atau kesatuan komando. Yang kelima, unity of direction atau kesatuan dalam pengarahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.